Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devin Rehan Mutra Aswin dengan NIM 2305 1204351 dari kelas TIJ 2023. Di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori komputer. Sebelum ke jenis-jenis, kita harus tahu apa itu memori komputer terlebih dahulu. Memori komputer adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari storage unit yang menyimpan data binary dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen. Bagian-bagian kecil ini disebut sel. Berada di dalam Central Processor Unit atau bisa disebut dengan CPU, memori menjadi komponen penting untuk mengoperasikan perangkat komputer. Setiap data dan program yang diproses oleh prosesor semuanya akan disimpan pada memori. Data yang bersifat sementara akan hilang secara otomatis jika perangkat dimatikan. Sedangkan data yang bersifat permanen akan tetap ada sekalipun aliran listrik dimatikan. Cara kerja memori komputer. Memori komputer bekerja sebagai penyimpanan sementara data dan instruksi yang diperlukan oleh prosesor untuk menjalankan program dan melakukan tugas-tugas komputasi. Saat prosesor memerlukan informasi, ia mengakses data dari memori yang kemudian diambil dan dikirimkan ke prosesor untuk diproses. Memori komputer terbagi menjadi beberapa jenis, termasuk RAM atau bisa disebut random access memory untuk penyimpanan data sementara yang cepat dan mudah diakses, serta penyimpanan jangka panjang seperti hard drive atau SSD. Solid state drive untuk menyimpan data secara permanen. Proses pembacaan penulisan data ke memori dikendalikan oleh controller memori yang mengatur aliran data antara memori dan prosesor serta perangkat penyimpanan lainnya. Data dalam memori merupakan angka biner yang di-encode menjadi urutan-urutan tertentu oleh instruksi pemecahan informasi. Instruksi yang lebih kompleks nantinya bisa digunakan untuk menyimpan informasi seperti gambar, video, suara, dan lain sebagainya. Setiap memori memiliki lokasi dan alamat berbeda. Semua ditulis dalam bilangan heksadesimal atau basis 16. Lokasi memori selanjutnya akan dilacak oleh CPU hingga dilakukan proses pembacaan dan penulisan data. Selain itu, chip memori memuat kapasitor dan transistor yang telah diatur dalam bentuk baris dan kolom. Kapasitor berperan sebagai elemen penyimpanan, sedangkan transistor bertindak sebagai switch. Ketika perangkat komputer dihidupkan, controller memori dan beban basic input-output system atau BIOS dan read-only memory atau ROM akan memeriksa semua alamat memori. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada error di dalamnya. Pada prosesnya, BIOS akan menyediakan informasi-informasi dasar terkait susunan boot, perangkat, penyimpanan, dan lain sebagainya. Setelah itu, random access memory atau RAM akan memuat operating system dari hard drive hingga CPU dapat mengakses sistem operasi secara langsung. Semua program yang dijalankan perangkat komputer dimuat ke dalam RAM. Keberadaan memori komputer membuat proses transfer data bisa dilakukan lebih cepat. Pada dasarnya, cara kerja komputer memori melibatkan proses yang saling berkaitan antara RAM dan ROM. Keduanya melibatkan CPU sebagai mediator sehingga perangkat mampu menjalankan program sebagaimana mestinya. Selain itu, banyak yang menambahkan eksternal RAM guna mendongkrak kinerja komputer. Fungsi memori komputer. Memori komputer secara garis besar berfungsi sebagai sarana penyimpanan data baik sementara maupun permanen. Adapun fungsi lain memori yakni menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke Arithmetic and Logic Unit atau bisa disingkat dengan ALU atau ALU. Menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input. Sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operating system. Menyimpan data semua aplikasi dan cache dapat digunakan untuk membackup data. Menyimpan data multimedia.
Fitur-fitur memori komputer. Lokasi memori. Fitur ini menandakan lokasi penempatan memori, apakah berada di dalam internal atau di luar eksternal. Memori internal disebut juga sebagai memori utama karena tertanam dalam komputer memori. Misalnya memori utama, cache, dan register. Sedangkan memori eksternal merupakan media penyimpanan yang berada di luar atau terpisah dari perangkat, misalnya USB, disk, CD, tab, dan lain-lain. Kapasitas memori. Kapasitas memori merupakan salah satu hal penting dari memori komputer, baik internal maupun eksternal. Kapasitas memori eksternal biasanya diukur dalam bentuk byte, sedangkan internal berbentuk byte atau word. Semakin besar kapasitas memori, semakin bagus pula kinerja perangkat komputer. Unit transfer. Fitur ini mengukur kecepatan proses penulisan dan pembacaan data pada internal memori. Kecepatan transfer data umumnya memiliki tingkat yang sama dengan ukuran Word, sementara eksternal memori transfer data tidak akan sama dengan Word karena unit transfernya cenderung lebih besar. Dalam hal ini, unit transfer memori eksternal berbentuk blok. Fitur metode akses mencakup bagaimana cara perangkat menulis dan membaca memori. Metode akses yang dimaksud diantaranya yaitu Associative Access Method, merupakan jenis memori yang memaksimalkan kinerja pencarian data dan alamat memori. Direct Memory Address merupakan metode akses yang memungkinkan data dapat diambil secara langsung dari memori oleh perangkat input atau output. Random Access Method merupakan metode yang memungkinkan akses data pada memori dilakukan secara acak. Sequential Access Method. Metode ini kebalikan dari Random Access Method. Informasi yang dibaca merupakan data yang sebelumnya telah disimpan secara berurutan pada memori. Kinerja memori. Secara umum kinerja memori dibagi menjadi 3 bagian, yaitu transfer rate merupakan kecepatan transfer data untuk mengirimkan memori ke perangkat eksternal atau internal memori maupun sebaliknya. Memory cycle time, total waktu yang diperlukan dalam mengakses blok pertama sebelum akses kedua dilakukan. Access time, pada RAM access time merupakan gambaran total waktu dalam proses membaca atau menulis data yang nantinya dikirimkan menuju memori. Sifat memori. Fitur ini mewakili perilaku fisik memori, sebut saja volatil atau non-volatil memori. Memori volatil memerlukan daya untuk menyimpan data, contohnya adalah RAM, sedangkan memori non-volatil menyimpan data secara permanen tanpa memerlukan daya listrik, contohnya adalah ROM. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis memori komputer. Memori komputer jenis-jenisnya dibagi menjadi 2 bagian dulu, yaitu memori primer dan memori sekunder. Memori primer yang juga dikenal sebagai memori utama atau memori pusat yang merujuk pada jenis memori komputer yang langsung diakses oleh prosesor untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan saat ini. Memori primer merupakan bagian integral dari sistem komputer dan memegang peran penting dalam menjalankan program dan melakukan tugas komputasi. Beberapa karakteristik utama dari memori primer adalah yang pertama, kecepatan akses yang tinggi. Memori primer memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi yang memungkinkan prosesor untuk dengan cepat membaca dan menulis data ke memori. Ini penting untuk menjaga kinerja sistem yang tinggi karena prosesor tidak perlu menunggu lama untuk mengakses data yang diperlukan. Yang kedua, volatilitas. Memori primer bersifat volatil, yang berarti data yang disimpan di dalamnya akan hilang saat daya listrik dimatikan. Oleh karena itu, memori primer tidak cocok
untuk menyimpan data jangka panjang dan hanya digunakan untuk menyimpan data sementara yang diperlukan selama operasi sistem. Yang ketiga, kapasitas yang terbatas. Kapasitas memori primer umumnya terbatas karena biaya dan kompleksitas teknologi yang terlibat dalam pembuatannya. Meskipun demikian, kapasitas memori primer biasanya cukup untuk menyimpan instruksi data yang diperlukan oleh sistem operasi dan program yang sedang berjalan. Basis kerja sistem. Memori primer adalah tempat di mana program-program dan data-data yang aktif berada saat prosesor sedang menjalankan instruksi-instruksi. Setiap instruksi yang dieksekusi oleh prosesor dan setiap data yang diproses akan dimuat ke dalam memori primer terlebih dahulu sebelum diproses. Terdiri dari RAM. Bentuk memori primer adalah RAM atau Random Access Memory yang terdiri dari modul-modul memori yang tersusun dalam rangkaian untuk menyediakan kapasitas penyimpanan yang diperlukan oleh sistem komputer. RAM adalah jenis memori yang cepat dan mudah diakses oleh prosesor. Dengan demikian, memori primer yang memainkan peran kunci dalam kinerja dan operasi sistem komputer dengan menyediakan ruang penyimpanan yang cepat dan langsung diakses oleh prosesor untuk menjalankan program-program dan tugas-tugas komputasi. Contoh memori primer yaitu RAM atau Random Access Memory. RAM adalah jenis memori utama yang digunakan dalam komputer untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh prosesor secara sementara. Data dalam RAM dapat diakses secara acak, yang berarti prosesor dapat dengan cepat membaca atau menulis data ke lokasi apapun dalam RAM. RAM bersifat volatil, artinya data yang disimpan di dalamnya akan hilang ketika daya listrik dimatikan. RAM dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu SRAM atau Static RAM dan DRAM atau Dynamic RAM. SRAM lebih cepat dan lebih mahal, sementara DRAM lebih lambat tetapi lebih murah dan memiliki kapasitas yang lebih besar. ROM atau Read Only Memory. ROM adalah jenis memori yang berisi instruksi yang tidak dapat diubah setelah diprogram, sehingga biasa digunakan untuk menyimpan instruksi dasar yang diperlukan oleh sistem komputer untuk memulai proses booting. ROM bersifat non-volatil, yang artinya data yang disimpan di dalamnya akan tetap ada bahkan ketika daya listrik dimatikan. Beberapa jenis ROM termasuk PROM, Programmable ROM, EEPROM atau Erasable Programmable ROM, dan EEPROM atau Electrically Erasable Programmable ROM, yang memungkinkan untuk memprogram dan menghapus data secara elektronik. Memori sekunder. Memori sekunder adalah jenis memori yang digunakan dalam sistem komputer untuk menyimpan data jangka panjang yang tidak perlu diakses secara langsung oleh prosesor selama operasi normal sistem. Berbeda dengan memori primer yang memiliki kecepatan akses yang tinggi tetapi kapasitas terbatas, memori sekunder memiliki kapasitas yang jauh lebih besar tetapi kecepatan akses yang lebih lambat. Beberapa karakteristik utama dari memori sekunder adalah kapasitas yang besar. Memori sekunder memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada memori primer, yang memungkinkan penyimpanan data dalam jumlah yang besar seperti program-program aplikasi, file-file pengguna, dan sistem operasi. Non-volatil. Salah satu perbedaan utama antara memori sekunder dan memori primer adalah bahwa memori sekunder bersifat non-volatil, yaitu data yang disimpan di dalamnya akan tetap ada bahkan saat daya listrik dimatikan. Oleh karena itu, memori sekunder cocok untuk menyimpan data jangka panjang. Kecepatan akses yang lambat. Kecepatan akses memori sekunder umumnya lebih lambat daripada memori primer ini karena memori sekunder sering menggunakan teknologi penyimpanan yang lebih lambat seperti hard drive magnetic atau SSD (solid state drive). Meskipun demikian, teknologi terbaru SSD memiliki kecepatan yang jauh lebih cepat daripada hard drive konvensional. Fungsi penyimpanan memori sekunder digunakan untuk menyimpan berbagai data jenis seperti program, file pengguna, gambar, video, dan yang lainnya. Data ini biasanya dimuat ke dalam memori primer saat dibutuhkan untuk diakses dan diproses oleh prosesor. Dan yang terakhir, dapat dihapus dan ditulis. Memori sekunder umumnya dapat ditulis dan dihapus, yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengedit, menghapus data sesuai kebutuhan. Teknologi seperti hard drive dan SSD membutuhkan pengguna untuk menyimpan, menghapus
dan memodifikasi data dengan cepat dan efisien. Contoh memori sekunder adalah hard disk drive atau HDD. HDD adalah salah satu bentuk yang paling umum dari memori sekunder. HDD menggunakan piringan magnetik yang berputar untuk menyimpan data secara persisten. Ketika data ditulis ke HDD, piringan magnetik diatur menjadi pola magnetik yang mempresentasikan data. Ketika data dibutuhkan, kepala pembaca di atas piringan magnetik membaca pola magnetik dan mengonversinya kembali menjadi data yang dapat digunakan oleh sistem komputer. Contoh memori sekunder yang kedua yaitu SSD. SSD adalah bentuk memori sekunder yang menggunakan chip memori flash NAND untuk menyimpan data. SSD tidak memiliki bagian bergerak seperti HDD yang membuatnya lebih cepat, lebih tahan terhadap guncangan, dan lebih energi efisien. SSD telah menjadi pilihan yang populer untuk meningkatkan kinerja dan kecepatan sistem komputer karena kecepatan akses yang jauh lebih cepat daripada HDD. USB flash drive. USB flash drive adalah bentuk memori sekunder yang portable dan terhubung ke komputer melalui port USB. USB flash drive menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan data. Mereka biasanya digunakan untuk mentransfer data antara komputer, menyimpan file cadangan, atau menyimpan file sementara. USB flash drive dapat digunakan dengan mudah dan dapat dibawa kemana saja karena ukurannya yang sangat kecil dan kemampuannya untuk terhubung ke berbagai perangkat. Memory cards, SD cards, micro SD cards, dan yang lainnya. Kartu memori seperti SD cards dan micro SD card adalah bentuk lain dari memori sekunder yang menggunakan teknologi flash memory. Mereka sering digunakan dalam perangkat kamera digital, ponsel cerdas, tablet, dan perangkat elektronik lainnya untuk menyimpan foto, video, musik, dan data lainnya. Kartu memori ini dapat dengan mudah dihapus, ditulis, dan dipindahkan antara perangkat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.